Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaratul Hikmah dari kelas 7 MPIB. Nah, di sini saya akan membahas mengenai manajemen supervisi pendidikan. Nah, dalam pembahasan ini nanti yang akan kita bahas lebih detail yaitu mengenai pengertian supervisi, pengembangan paradigma supervisi, tujuan dan fungsi supervisi, pendekatan dalam supervisi dan teknik-teknik dalam supervisi. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian supervisi. Supervisi merupakan kegiatan pengawasan yang sifatnya human atau manusiawi, sedangkan supervisi pendidikan merupakan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar mengajar dan belajar pada umumnya. Jadi supervisi ini itu bersifat menuntun dan memberi arahan, tidak semata-mata untuk mencari kesalahan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan paradigma supervisi. Supervisi pendidikan awalnya mengacu pada pekerjaan pengawasan, meskipun pada akhirnya bermuara pada bantuan profesional. Pada kurikulum 1984 dan seterusnya, supervisi pembelajaran lebih banyak dilaksanakan kepada aspek akademik dan tidak banyak lagi kepada aspek administratif. Supervisi pembelajaran yang dulunya lebih banyak menjadi tanggung jawab pengawas sekolah, kini lebih banyak beralih menjadi tanggung jawab kepala sekolah, karena kepala sekolah dianggap seseorang yang lebih sering berjumpa dengan para guru. Saat diterapkannya KTSP, pelaksanaan supervisi juga ditekankan bahwa setelah KTSP diterapkan, lahirlah Permendiknas Republik Indonesia nomor 12 tahun 2007 tentang standar kompetensi pengawas sekolah atau madrasah, yang mengatur pelaksanaan supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas. Nah, demikian juga lahirlah Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang supervisi akademik memang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi dalam paradigma pengembangan ini tugas pengawasan dari misalnya bidang pengawas itu beralih ke kepala sekolah, karena dianggap kepala sekolah pihak yang mampu untuk mengetahui bagaimana proses belajar mengajar secara langsung, secara detail, karena kepala sekolah itu sering berjumpa dengan para pengajar setiap harinya, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi supervisi. Nah, yang pertama mengenai tujuan supervisi. Tujuan utama supervisi pendidikan yaitu perbaikan pengajaran, sedangkan tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi tujuannya itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi. Nah, fungsi dan tujuan pasti memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya fungsi supervisi yaitu membantu atau assessing. Nah, membantu itu bisa membantu para guru, para pengajar untuk bagaimana cara memberikan pengajaran yang tepat untuk muridnya, bagaimana pelajaran yang tepat, lalu bagaimana mengetahui kondisi, situasi dan teknik-teknik pembelajaran. Lalu memberikan supporting, yaitu memberikan semangat pada guru bahwa guru itu mampu memberikan pembelajaran dan mampu mencerdaskan para siswanya. Dan yang terakhir yaitu mengajak atau mengikut sertakan. Nah, dalam hal ini pengawas atau supervisor kepala sekolah itu mengajak
para guru untuk bisa mengikuti misalnya seperti diklat atau pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara mengajar yang baik dan apa yang harus ditingkatkan dalam proses belajar mengajar. Fungsi supervisi secara umum yaitu penelitian. Nah, dalam penelitian itu supervisor bisa meneliti langsung ke dalam kelas bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Bisa dilihat dari bagaimana cara guru menjelaskan dan bagaimana cara siswa menerima apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu penilaian. Nah, setelah dilakukannya observasi atau penelitian itu, nanti supervisor bisa menilai apakah proses tersebut sudah baik atau kurang baik, apa perlu diperbaiki, dan perlu ditingkatkan. Nah, setelah penilaian telah dilakukan yaitu proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ini dilakukan untuk pembelajaran yang dikiranya kurang tepat atau kurang baik sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keadaan kelas yang berlangsung. Dan yang terakhir yaitu peningkatan. Nah, pada proses peningkatan ini terjadi terhadap penilaian yang menganggap bahwa pembelajaran itu sudah baik. Nah, jika sudah baik, maka dilakukanlah peningkatan proses pembelajaran supaya pembelajaran lebih baik dan lebih efektif lagi. Nah, untuk keempat fungsi supervisi dari penelitian, penilaian, perbaikan, dan peningkatan itu memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat, yaitu yang mana jika salah satunya tidak ada itu maka tidak akan terjadi supervisi yang baik. Fungsi utama supervisi pendidikan yaitu ditunjukkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dalam supervisi. Menurut pendapat Asekon, Kate dan Gal, pendekatan dalam supervisi pendidikan itu ada 3, yaitu pertama pendekatan saintifik. Pendekatan supervisi saintifik yaitu digunakan oleh supervisor untuk mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya terjadi berdasarkan temuan empiris. Oleh sebab itu, maka perbaikan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode-metode seperti rasional dan empirik. Nah, pendekatan yang selanjutnya yaitu ada pendekatan artistik. Pendekatan artistik dalam supervisi pembelajaran adalah suatu pendekatan yang menyadarkan pada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi kejadian-kejadian pembelajaran yang bersifat sabel atau halus dan sangat bermakna di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan klinis. Nah, dalam pendekatan klinis ini menggambarkan unsur-unsur dari sebuah pertemuan antara supervisor dengan guru yang bersepakat dan berencana untuk melakukan observasi pengajaran. Nah, dalam pendekatan ini itu antara supervisor atau kepala sekolah dengan guru selaku pengajar itu melakukan melakukan suatu supervisi itu secara bersahabat, secara berteman. Jadi tidak ada batasan antara supervisor dan guru. Jadi guru akan lebih luas, akan lebih santai dalam melakukan kegiatan supervisinya. Misalnya dia sedang diawasi oleh seorang kepala sekolah. Nah, jika melakukan pendekatan klinis ini maka hubungan antara guru dan kepala sekolah itu memang baik, memang erat, bersahabat. Tidak ada suatu penekanan yang harus diterima oleh guru. Seperti itu. Guru akan lebih luas dalam melakukan proses pembelajaran yang sedang diawasi. Selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik.
Nah, teknik-teknik supervisi itu ada dua ya. Misalnya yang pertama itu ada teknik supervisi pendidikan secara individual, dan yang kedua ada teknik supervisi pendidikan secara secara kelompok. Langsung saja ke teknik supervisi secara individual. Yang pertama yaitu ada melalui kunjungan kelas. Nah, teknik ini dilakukan untuk mengamati secara langsung performa guru dalam pembelajaran serta membantu meningkatkan proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa meningkat. Jadi seorang supervisor atau kepala sekolah itu langsung mengunjungi kelas yang sedang berlangsung proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu melalui observasi kelas. Pengamatan yang dilakukan di sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas guru. Jadi upaya dan aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi observasi itu melalui pengawasan. Kita bisa datang langsung ke kelas, tapi berbeda dengan kunjungan. Kalau kunjungan itu seperti kalau kunjungan itu seperti sudah melakukan janjian, sedangkan observasi itu biasanya dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Jadi seorang guru atau pengajar itu harus siap, harus memberikan performa yang baik dalam setiap proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada pertemuan individual. Di antaranya ada classroom conference. Nah, classroom conference itu pertemuan secara individual di dalam kelas. Selanjutnya ada office conference. Nah, office conference itu pertemuan individual antara supervisor dengan guru di dalam kantor. Yang ketiga ada casual conference. Nah, casual conference itu merupakan pertemuan, tapi pertemuan itu sifatnya itu lebih santai, bisa di kafe atau di taman seperti itu antara supervisor dan seorang guru. Dan yang terakhir yaitu ada observation visitation. Nah, observation visitation ini yaitu proses supervisi yang dilakukan melalui kunjungan langsung. Selanjutnya yaitu ada kunjungan antar kelas. Nah, kunjungan antar kelas ini merupakan teknik supervisi pembelajaran yang juga digolongkan sebagai teknik supervisi secara individu. Teknik ini dilakukan oleh guru dari kelas yang satu mengunjungi guru di kelas yang lain yang sedang mengajar dalam sebuah sekolah. Jadi misalnya guru yang A itu mengawasi proses pembelajaran guru yang B, sedangkan guru B juga mengawasi proses pembelajaran guru A di kelas yang lain seperti itu. Jadi saling mengawasi, saling memberikan nilai seperti. Jadi kedua guru tersebut yang saling melakukan simbiosis tersebut bisa menilai masing-masing dan memberikan dukungan atau bantuan kepada guru yang dia awasi. Selanjutnya ada menilai diri sendiri. Nah, suatu teknik di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Nah, jadi nanti guru bisa menanyai langsung kan. Supervisi ini bukan hanya mengenai bagaimana guru mengajar, tapi bagaimana siswa juga menerima apa yang diajarkan oleh guru. Nah, jadi untuk teknik supervisi yang terakhir ini nanti guru melakukan proses wawancara kepada siswa, menyuruh siswanya untuk menilai dirinya sendiri apakah dia sudah mampu menerima pembelajaran yang diajarkan oleh guru A dan guru B seperti itu. Dan jika ada kurangnya nanti kan bisa disampaikan langsung kepada supervisor tersebut.
Dan jenis teknik supervisi yang kedua yaitu ada teknik supervisi secara kelompok. Nah, banyak sekali ya teknik supervisi secara kelompok, diantaranya yaitu ada kepanitiaan, kerja kelompok, laboratorium dan kurikulum, membaca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, diskusi panel, perpustakaan, organisasi profesional, buletin, supervisi, dan 10 ada pertemuan guru. Yang 11 ada lokakarya atau konferensi kelompok. Nah, dalam teknik supervisi secara kelompok ini, menurut pendapat saya yang sering digunakan itu ada organisasi profesional dan pertemuan guru. Nah, organisasi profesional itu biasanya tergabung dalam misalnya kumpulan guru mata pelajaran. Nah, di situ nanti guru bisa saling membantu untuk melakukan supervisi kepada guru yang lain. Jadi guru A bisa berperan menjadi supervisor untuk mengawasi guru B, seperti itu. Dan saling membantu lah, saling bergantian seperti itu. Nah, pertemuan guru itu bisa dalam satu sekolah ya. Jadi guru kelas A mengawasi guru kelas B, C. Nah, sedangkan C nanti mengawasi guru kelas AB, seperti itu. Jadi saling membantu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.